Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat Jumat, salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan 27 derajat, bahkan lebih. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan derajat kita di Allah Subhanahu wa taala dinaikkan. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat beruntung sekali kita menjadi hamba Allah yang beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya Nabi yang mukjizatnya sampai sekarang masih ada. Apa itu? Al-Quran. Ya. Dan insya Allah mukjizat ini sampai akhir zaman akan tetap ada. Sementara kitab-kitab suci lainnya yang mendahului Al-Quran sudah tidak ada yang asli. Ya. Tidak ada yang asli lagi. Baik Taurat, baik Zabur, dan Injil sudah banyak perubahan. Bahkan Bapak Ibu kalau sekarang beli Injil sama-sama bahasa Indonesia, beda penerbit, beda. Bahkan sama-sama satu penerbit, tapi beda apa namanya? Edisi. Pada tahun, pada edisi, berbeda ayatnya. Itu mana terjadi di Quran? Ya. Mau cetakan Quran zaman 10 tahun yang lalu, ya kan? Zaman Belanda, zaman Jepot sekalipun, tetap Al-Quran sama. Mau beli di Bandung, mau beli di Mesir, mau beli di Mekah, bahkan beli di Amerika sekalipun, bunyi Al-Fatihah tetap seperti itu, Al-Baqarah seperti itu, Al-Imran seperti itu, sampai An-Nas sama, tidak ada perubahan. Subhanallah. Ini merupakan ijaz, mukjizat Al-Quran. Dan Al-Quran subhanallah memang melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Waladhi awhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi innahu bi'ibadihi lakhabirun basir. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada engkau Muhammad ini benar hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya sungguh sangat mengetahui secara detail. Ya. Al-Quran sudah hebat, ya kan? Nabi kita pun hebat. Cuman kita sebagai umatnya, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran sudah hebat kan? Sudah cukup kan? Itu yang menjadi masalah kita hari ini, ya. Ya. Allah sendiri di surah Al-Furqan, ya,
itu membagi atau mengklasifikasi ada 3 golongan, 3 kelompok umat Islam atau hambaku menyikapi Al-Quran yang sudah saya turunkan ini. Yang pertama, mereka zalim terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita nggak termasuk di sini. Yang kedua, muqtasid. Muqtasid itu setengah-setengah. Jadi istilah setengah-setengah juga ada di Quran. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara hamba-Ku ada yang hebat dalam menyikapi Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Itu cuma ayatnya lupa, kalau nggak salah ayat 30 itu surat Al-Fatir, surat Fatir. Tsumma kitab alladziina istafaina min ibadina. Kami wariskan kitab yang mulia ini kepada hamba-Ku, tapi sayang di antara mereka minhum zalim. Kata Allah, di antara mereka itu zalim li nafsihi. Cuek terhadap Al-Quran ini, cuek. Mungkin ini kebanyakan. Bahkan itu juga dikeluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluhkan oleh Rasulullah SAW di surah Al-Furqan ayat 28 kalau enggak salah. Nanti bisa dicek. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul di sini maksudnya adalah Muhammad SAW. Ya. Ini kalau antum buka Al-Quran di halaman di awal juz 19, di awal juz 19, waqala Rasul, dan berkatalah Rasul maksudnya Muhammad SAW, ya Rabbi, ya Rabb, sesungguhnya kaumku, umatku telah mengambil Al-Quran ini sesuatu yang mahjur. Apa itu mahjur? Dari kata hajaro, itu apa? Hajaro hijrah, apa artinya? Pindah ya. Hajaro yuhajiru, hijrah muhajir. Mahjuro itu objeknya, sesuatu yang kalau hijrah kan pindah ya, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, mahjuro itu barang yang ditinggal waktu hijrah, itu namanya mahjuro. Jadi Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Itu keluhan Rasul SAW. Padahal saat itu yang hidup bersama Rasul SAW bukan orang-orang model kita ini ya. Model-model siapa? Model sahabat yang generasi terbaik. Itu pun Rasulullah SAW masih kurang puas. Gimana kalau Rasulullah SAW melihat kondisi model orang-orang seperti kita ini ya? Ya, kebanyakan kita jujur lebih banyak membuka surat Al-Fatihah atau surat WhatsApp. Surat Al-Watsafiyah. Bangun tidur sudah ya baru banyak alhamdulillah sudah bangun ya. Langsung auzubillahi minasyaitonir rajim, buka surat Al-Watsafiyah. Siapa yang SMS tadi malam sebelum tidur ini? Belum harus saya jawab, buka WhatsApp. Ya Allah. Belum buka kamar mandi sudah buka surat Watsafiyah. Belum lagi kalau mak-mak sekarang ada istilah apa? Instagram ya. Instagram ya. TikTok. Orang jualan di situ ya. Sampai jualan cabai juga ada di situ. Semua ada di situ. Jual baju, jual kalung, macam-macam. Jual dalaman juga ada di situ ya Allah. Sibuk dengan itu. Dapat shopping di TikTok itu. Ya, habis waktu. Ya. Ada lagi yang pakai apa? Instagram lagi itu, Facebook ya, Facebook. Saya sih orang jadul, orang zaman dulu kayaknya. Saya nggak kenal Instagram, nggak kenal apa namanya, TikTok, Facebook sudah saya nggak pakai. Sudah saya pakai WhatsApp aja lah. Saya termasuk zaman awal Sapiah. Cuman kalau sampai WhatsApp, kita bisa membuka WhatsApp mungkin lebih dari 30 menit kan sehari, lebih kali ya, 2 jam jadi. Apalagi kalau grup kantor ada, grup perusahaan ada, grup RT ada, grup masjid ada, grup apa lagi itu? Grup alumni ada, grup orang tua di sekolah ada, ya ampun. Ada lagi grup. Ya Allah, tuh satu grup itu bisa 10 menit bukan?
Kalau ada 10 grup sudah berapa itu? Sudah 1 jam. Sementara surat yang Allah kirim kepada kita ini yang 114 kadang-kadang tersisa waktunya, kadang-kadang nggak kebagian waktunya. Jujur saya bertanya, adakah yang hari ini sudah baca 1 juz? Ada nggak 1 juz? Ya Allah, katanya libur. Coba kalau libur aja nggak bisa 1 juz, apalagi hari-hari sibuk, hari kerja. Sungguh terlalu. Gimana ini? Padahal ya kan 1 juz itu cuma 25 menit. Maka kalau kita mau ambil 5 kali sholat, setiap habis sholat 5 kali sholat, ya berarti pas 1 juz. 1 juz itu jumlahnya 20 halaman. 20 halaman. Berarti 20 halaman dibagi 5, 4 halaman. Ya, habis sholat subuh 4 halaman, habis sholat zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, ya kan? Itu kayaknya nggak sampai lama WhatsApp itu. Selesai sudah 1 juz. Ya, selesai 1 juz. Tapi ya, the fact, the realnya padahal cuma 25 menit kita nggak sanggup, kita nggak mampu. Nah ini makanya mungkin Rasulullah kalau hadir atau lihat kondisi kita saat ini, bukan hanya ngeluh, nangis ya, ya Allah. Apalagi udah emak-emak tuh, wah banyak banget grupnya, belum komentarnya panjang-panjang. Aduh. Tapi ya mudah-mudahan ibu karena kan sering pengajian ya, mudah-mudahan pengajiannya ya. Dan apa? Nah kata-kata mahjuro, sesuatu yang ditinggalkan ini, apa sih kata-kata mahjuro? Kan Rasul mengeluh, ya Allah, ya Rabbi, sungguh umatku ini mensikapi Al-Quran dengan mahjuro. Nah, apa tuh mahjuro? Sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang dicuekin. Nah, kita gampangnya ngelihat pendapat para ulama yang dulu-dulu aja dah. Gitu. Kalau pendapat ulama sekarang itu kita ragu menurut ulama yang mana benar nggak ulama itu? Itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, makna mahjur itu memang banyak. Ya, di antaranya pertama adalah sama'uhu wal isra ilaih. Dikatakan mahjur itu malas untuk mendengarkan Al-Quran. Malas, dengerin aja udah malas. Malas mendengarkan Al-Quran. Jadi hari ini ada yang dengerin Al-Quran 1 surat, nggak usah banyak-banyak deh. Surat waktu sholat, itu mana kita juga begitu. Ya Allah, ya memang betul ya. Jadi keluar terus sama dia betul. Kita dengerin aja sudah malas. Saya mau tanya, hari ini dengar YouTube nggak? Dengar YouTube nggak hari ini? Dengar TV nggak? Dengar berita nggak? Apalagi kalau punya penggemar apa, subscribe di mana itu penggemar apa ini? Yang penggemar apa mancing, mesti nonton YouTube mancing gitu kan? Penggemar bola yang nonton YouTube bola pasti itu, ya kan? Ikuti itu, pada episode yang muncul itu kan yang baru-baru tuh video muncul buat ikutin, tapi ya Allah dengar Quran enggak. Nah ini ya, kita jangan sampai tergolong yang mahjuro. Wal isra ilaih itu ketertarikan terhadap Al-Quran, peduli. Nah, kalau kita nggak peduli, berarti kita katakan mahjuro juga. Nggak peduli. Ada pengumuman Ustaz Muhtar kita ada pengajian tahsin Al-Quran, tajwid Al-Quran. Apaan sih tuh? Apa sih tuh? Kayaknya ngaji-ngaji gitu deh malah. Bisa dengerin sendirilah atau nggak tertarik, tar aja lah, ya, nggak tertarik. Jangan. Kalau kita dapat informasi ada kajian-kajian Al-Quran kita cuek, ya, terutama kajian dengan Al-Quran kita cuek, kita terdorong mahjuro. Umat yang mahjuro, kaum yang mahjuro, dibilang yang cuek terhadap Al-Quran. Nah yang ketiga adalah dibilang dibilang mahjuro itu adalah
kalau tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ini tingkatan yang paling tinggi. Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, bukan diturunkan pada kaum bangsa setan, bangsa hewan, bangsa pada sekitar. Ada maksud, yaitu diamalkan. Nah, ini tujuan utama yang diturunkan. Sekarang bagaimana pengamalan kita terhadap Al-Quran? Dan ini Al-Quran ini sebenarnya kan sudah kita baca ayatnya di setiap pengajian-pengajian, di yasinan dan mungkin macam banyak zikir-zikir segala macam selalu dibaca tuh. Kali zikir pagi, zikir sore kan. Zalikal kitabul hudan lil muttaqin. Bahkan di lembar kedua dari Al-Quran, di halaman pertama setelah Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, baru di ayat kedua setelah Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba. Zalikal kitabul la raiba. Hudan lil muttaqin ketiga ya. Oh enggak, kedua. Sungguh ya, zalikal kitab, zalikal maksudnya kitab ini ya, yang sama kita ini ya. Hudan sebagai petunjuk. Ya, sebagai petunjuk. Maksudnya sebagai petunjuk, ada itu diamalkan. Al-Quran sebagai petunjuk. Zaman sekarang, kalau pergi ke suatu tempat, apalagi tidak tahu arahnya kemana, tidak tahu arahnya, ini misalkan kita mau menuju ke kampung Cisaat, Cidadap, nggak tahu namanya ya. Gak usah pusing sekarang, ada apa? Bahkan kita mau Purwokerto misalnya, mau Purwokerto, mau ke Cilacap, gak usah takut, ya kan? Ada Google Map, ya kan? Mau ke Banten, ke pelosok, kalau kita satu pulau, ada Google Map. Kalau kita nulis Google Map betul, terus sudah diarahkan, nyasar nggak kira-kira? Nggak nyasar, walaupun muter ya. Yang nanti tanya atau mentok jalan ketemu juga tapi itu Google. Kita jalan untuk Google Map. Sampai sekarang ini kita hidup dulu ini kan berjalan, menjalani kehidupan ini. Kita ini supaya nggak tersesat butuh map, butuh peta, Nah peta hidup ini terlalu banyak hiruk-pikuknya. Supaya nggak tersesat, ikutilah petanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Tujuan kita adalah di surga. Insya Allah kalau petanya Al-Quran nggak akan tersesat. Gitu. Surga milik Allah, akhirat milik Allah. Allah sudah turunkan mapnya, petanya, insya Allah nggak tersesat. Gitu, nggak akan tersesat. Sudah janji Allah di surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tazkiratan liman yakhsha. Toha ya. Ma anzalna, kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk litashqa, untuk menyesatkan, untuk membuat susah. Jadi Al-Quran ini sebenarnya untuk bikin hidup menjadi terarah. Malah kalau tidak mau berpegang teguh terhadap Al-Quran ini, dia menjadi bingung. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, hidup ini akan menjadi hidup yang sempit. Ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hidup yang sempit ini ya hidup yang ya walaupun banyak duit, tapi masalah ada terus ya. Ya, ada jabatan. Ya, tapi masalah juga ada. Problem juga banyak. Nah, pertanyaan obat yang sebenarnya adalah Al-Quran. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala, yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dia akan tersesat. Bahkan dapat hidayah, dapat petunjuk jalan yang benar. Di surat apa? Surat Al-Isra. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberi petunjuk ke jalan yang aqwam, ke jalan yang lebih tepat, jalan yang lebih lurus.
Kata Fudail bin Iyad, "Innama unzila kitabu liyu'mala bih." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran adalah untuk diamalkan. Tidak ada tujuan-tujuan lain. Tujuan yang paling utama adalah Al-Quran untuk diamalkan, ditadbiq, untuk diaplikasikan. Insyaallah akan tersesat kita. Disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih buku peta supaya tidak tersesat. Insyaallah enggak akan kemana-mana, masih akan sampai ke akhir. Tapi berpedoman pada Al-Quran gitu. Ya, cuman sebelum kita mengamalkan Al-Quran itu mesti ada mengalami dua fase. Ya. Sebelum kita mengamalkan Al-Quran, kita mampu mengamalkan Al-Quran, butuh proses. Bagaimana kita bisa paham? Kalau pertama tidak faham. Jadi kefahaman itu merupakan kewajiban juga. Mengamal Al-Quran adalah kewajiban. Jadi cara untuk bisa mengamalkan itu menjadi wajib juga. Gimana dari itu sebutnya? Atas lebih wajib indah bahwa wajib. Sesuatu yang mengarah kepada kewajiban, maka alat itu jadi wajib juga. Ya. Alat untuk memahami Al-Quran adalah dengan memahaminya. Nah, maka memahami Al-Quran menjadi wajib. Belajar Al-Quran wajib. Pertama, jadi sebelum bisa memahami Al-Quran, baca yang benar dan pelajari kandungannya yang benar, baru bisa mengamalkan. Ya. Jadi kalau untuk membaca minimal 1 juz sehari itu minimal. Jadi semalas-malasnya sahabat itu mereka membaca Al-Quran sehari 1 juz. Kalau Anda zaman sekarang sehari bisa 1 juz, itu bukan semalas-malasnya, tapi selajin. Padahal cuma 1 juz ya. 1 juz Ustaz saya mah. Juz mangga. Juz makan siang, juz mangga. Malah 2 juz, juz makan malam, juz lagi. Juz melon, bukan itu ya. Kata Rasulullah SAW, sum salasata ayyam wa qra'il Qur'ana fi syahr. Puasa sunnahlah minimal sebulan 3 hari. Ya, itu nasihat untuk Abu Hurairah. Puasalah dalam puasa sunnahlah sebulan minimal 3 hari. Kalau nggak sanggup Senin Kamis, ya kan? Dan khatamkanlah Al-Quran sekali dalam sebulan. Itu standar minimal sebenarnya. Tapi di zaman sekarang, aduh, itu mah kalau itu udah hebat itu ya. Tapi alasannya selalu sama kita ini apa? Sibuk, nggak ada waktu. Itu kan pasti kan sama ya. Kalau anak saja tanya gitu, istri saya sibuk, nggak ada waktu. Padahal ya waktunya orang zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Kesibukan zaman dulu sama zaman sekarang sama. Dan masalahnya apa ya? Rasa tanggung jawab, semangat untuk melakukan itu berbeda. Kemungkinan semangat itu dipengaruhi oleh iman zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Ujian zaman dulu sama ujian zaman sekarang berbeda. Dulu aja TV-nya hitam putih ya kan? TV-nya hitam putih. Kalau sekarang TV-nya warna-warni, bahkan ada di HP TV-nya. Namanya luar biasa. Tapi justru kalau menurut saya pahaminya bukan begitu. Jangan jadikan kebenaran. Oh sekarang kan banyak ya kesibukan, ya banyak program. Jadi ya kita sedapatnya aja lah menyebarkan. Justru enggak. Justru zaman sekarang kalau saya pahami justru kebalikannya. Justru karena sekarang banyak fitnahnya lebih banyak, ya kan? Fitnah ada ya di luar, di jalan, di kantor, di rumah, di HP, ya itu banyak. Justru kalau usah nggak cukup 1 juz, harus lebih dari 1 juz. Karena untuk mengatur melawan, kalau misalkan angin yang kencang, angin yang deras ke kita,
Imun kita harus lebih kuat supaya kita nggak goyah. Kalau fitnah yang menghantam kita banyak, ya kan, iman kita harus kuat. Jadi supaya iman kita kuat ini, pertama baca Qurannya harus cukup, zikirnya juga harus banyak. Gitu. Di zikir di Quran itu disebut selalu banyak, bukan sedikit. Wazkurullah zikran katsira, wazkurullah zikran katsira, selalu itu. Karena supaya berefek. Kalau zikir sedikit tidak efek. Kata sekarang. Gitu. Sama sekarang baca Qurannya sedikit tidak efek, fitnahnya banyak. Ya. Urusan kantor dikejar-kejar bos, ya kan? Urusan dengan teman dikejar-kejar soal lagi utang, ya. utang dibayar dong, ya. Urusan dengan anak lagi SPP, ya kan? Banyak. Urusan dengan komplek lagi iuran, ya kan? Urusan dengan istri omelin mulu di rumah, banyak. Untuk lebih biasa lah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran, insya Allah itu lebih ada solusi. Nah, untuk baca ini, ya, zaman sekarang gak usah musik, alhamdulillah banyak ustaz. Di setiap masjid ada ustaz, alhamdulillah. Bahkan di setiap kampung ada pesantren sekarang. Kalau mau belajar di masjid, datangkan ustaz ke rumah. Maka menurut saya justru kalau kita belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kewajiban jangan pikirin umroh dulu, ya. Umroh ada budgetnya tuh 15 juta nih, ya. Ini nggak cukup sekarang ya. Berapa? 30 juta, taruh 25 juta, udah 25 juta umroh, ya kan? Itu sunnah itu. Apa wajib lah kita baca Al-Quran dengan benar. Sudah kita budgetkan 10 juta, kasih Ustaz, ini 10 juta buat Ustaz, tolong kasih jadi saya sampai bisa. Terserah Ustaz ngaturnya gimana. Gitu. Kalau kita belum bisa baca Quran, senang nggak bisa kasih 10 juta? Senang. Boleh kalau dikasih 30 juta. Itu penting itu, ya. Itu lumayan daripada umroh. Karena jika nanti umroh sana kalau nggak bisa baca Quran, gimana baca doa-doa? Ya. Baca Al-Quran ini walaupun nggak paham, tetap ada nilainya bagi kita. Tetap ada nilainya. Pertama nanti di akhirat nanti syafi'an. Ya, syafi'an itu apa ya? Penolong. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran itu sebagai penyelamat, pembela di hari kiamat. Jadi selain mana'tuhu minan naum. Karena dengan gara-gara Al-Quran ini tidurnya jadi berkurang, istirahatnya jadi berkurang, nonton YouTube-nya jadi berkurang. Jadi dia nanti membela. Al-Quran itu bisa bicara nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, membela, menyelamatkan kita. Dan kalau ada anak kita yang belum bisa baca Al-Quran, kita harus pikirkan, kita harus anggap sebuah problem. Permasalahan besar nih, istri saya nggak bisa baca Al-Quran, ya. Anak saya nggak bisa baca Al-Quran, problem ini harus selesaikan segera. Karena bagaimana mau ibadah dengan benar, imannya bagaimana mau benar, ruhiyah bagaimana bagus, baca Al-Qurannya nggak bisa. Gitu. Jadi ini hal yang penting. Ya. Selain itu juga cara gampang untuk mendapatkan pahala dengan baca Al-Quran. Karena satu hurufnya bernilai berapa? 10 kan? Nah, dulu ada dengan harf. Saya katakan satu alif dan satu huruf, tapi alif itu huruf, lam satu huruf, mim huruf. Dan satu hurufnya berlipat menjadi 10 kebaikan. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah itu 19 ayat, 19 huruf berarti 190 pahala. Gimana kalau baca 7 juz? Subhanallah. Gitu. Jadi mulai sekarang ada agenda harian yang Bapak catat ya di kepala, yaitu membaca Al-Quran. Bahkan agendakan sebelum berangkat ke kantor. Dan nanti pulang dari kantor pun ada agenda juga membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ini bisa membuat orang terlena, mabuk, ketagihan. Seperti
anak ketagihan internet, ya, anak ketagihan main game, bisa. Nah sekarang menjadi masalah anak-anak ketagihan game, orang tua ketagihan judol, judi online. Daripada ketagihan game bikin kita ketagihan terhadap baca Al-Quran. Gak percaya, coba aja. Baca Al-Quran itu bisa membuat kita ketagihan. Kalau Bapak belum bisa merasakan ketagihan dengan baca Al-Quran, Bapak belum bisa merasakan nikmatnya bersahabat dengan Al-Quran. Kalau sudah terbiasa 1 juz, 2 juz itu nanti kayak ada hilang, kayak nih, kayak ada sesuatu yang belum gitu. Kok kayaknya ada sesuatu yang belum ya. Ternyata sudah belajar kan, masya Allah semua terasa indah. Dan uniknya Al-Quran ini itu benar-benar bisa seperti buat orang nggak apa namanya ketenangan, udah tenang wajah tapi pingin rasa tenang lagi, pingin rasa tenang, udah dapat nikmat, pingin dapat nikmat lagi. Sudah merasa kebahagiaan, ingin dapat kebahagiaan lagi. Maka kata Utsman bin Affan, "Idza tawurat al-qalb masyabat min kalamillah." Kalau hati itu sudah bersih, ya, hatinya sudah benar, normal, hatinya sudah nyambung sama Allah, maka tidak pernah kenyang, tidak pernah puas untuk membaca Al-Quran. Maka kita temukan di riwayat-riwayat Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Menghatam Al-Quran dalam 1 malam. Malam zaman dulu sama zaman sekarang sama. Sekitar ya berapa jam, dari maghrib sampai subuh sekitar berapa jam, 8 jam ya. Ya bisa khatam dalam 1 malam. Ya. Kalau bapak pernah di pesantren ya, mungkin ada anaknya ke pesantren, itu biasa lah. Mereka baca 10 juz sehari itu biasa. 10 juz biasa. Jadi kalau 10 juz biasa, 5 juz biasa, apalagi cuma 1 juz. Dan anehnya anak-anak yang ikut tahfiz Quran itu, dia sudah baca 1 juz masih belum kurang, masih belum puas, duduk lagi baca lagi, hafal lagi. Ya. Coba anak pesantren itu, gak ada sudah bosan deh gua sama Quran, gua dah muntah dah gua, gak ada. Itu mujizat Al-Quran. Anehnya faham gak paham ternikmat baca Al-Quran. Itu memang unik Al-Quran. Bahkan ada yang saya pernah nonton di daerah hafiz-hafiz cilik di RCTI itu sampai nangis, ya kan, baca lomba hafiz cilik itu. Emang dia ngerti tuh ayatnya? Kagak. Tapi karena dia nikmat, bacanya itu menikmati, masya Allah, ada apa ya, perasaan yang luar biasa, dia sampai menangis gitu. Itu Al-Quran, subhanallah. Nah yang kedua yang paling penting adalah jam berapa azan? Jam 10. Ada 10 ya. Ini yang paling penting ya. Tujuan Al-Quran itu diamalkan. Tapi kalau kita kagak mudeng dengan Al-Quran, gak bisa kita ngamalin Al-Quran. Jadi supaya kita bisa ngamalin Al-Quran ini, kita harus paham. Jadi karena pengamal Al-Quran wajib, memahami Al-Quran menjadi wajib juga. Ayat taslim lebih wajib, bahwa wajib. Jadi harus ada upaya untuk memahami Al-Quran. Walaupun bukan bahasa kita, Allah tahu kita bahasanya Sunda, bahasanya Jawa, tahu. Ya kan? Tapi Al-Quran ini bukan hanya Quran Arab aja, untuk hamba-hambanya, ya ibadihi, hamba-hambanya. Berarti bukan hamba-hambanya yang Arab, Sunda, Jawa, Sumatera, Sulawesi, semuanya wajib memahami Al-Quran. Bahkan Allah sindir, kalau orang gak mau mempelajari Al-Quran itu hatinya sudah mampet. Surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarun Al-Quran amalu qulubin aqfaluha. Kok gak mau sih belajar Al-Quran, memahami Al-Quran sih? Jangan hatinya sudah mampet, terkunci. Jadi memang harus ada upaya untuk belajar Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama,
beli buku tafsir. Punya nggak buku tafsir? Hah? Sudah punya? Hah? Punya sih punya. Malah ya simpen itu, malah jadi mahar. Nah sekarang alhamdulillah sudah punya, di HP juga ada ya kan. Nah, yang penting bukan punya, tapi itu dibaca. Nah kalau baca juga kagak mudeng, maka datanglah di majelis tafsir. Saudara, majelis tafsir sini. Jangan bolos kalau gitu ya, di absen kalau gitu. Kalau sudah ada program tafsir, jangan alasan, jangan izin untuk tidak datang, ini wajib. Karena sejauh mana kita mulia di sisi Allah, sejauh mana kita mengamalkan agama ini melalui Al-Quran. Al-Quran ini bisa mengangkat seseorang, bisa merendahkan seseorang, yaitu dengan pengamalan. Inna hadzal Qur'ana yarfa'u inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bil akharin. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat beberapa orang atau kaum dan akan merendahkan kaum dengan Al-Quran. Kalau dia mengamalkan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, maka Allah angkat. Kayak Amr bin Yasir. Amr bin Yasir adalah seorang budak. Tapi gara-gara dia masuk Islam, mau menguasai Al-Quran, paham Al-Quran, jadi guru Al-Quran, Masya Allah, maka Quran jadi amir. Jadi seorang budak. Dan saya juga pernah temukan di BTIK itu ada ustadz dosen, ya. Dia tadinya gak pesantren, dia anak tamat SMA, ikut program hafalan, ikut ngapalin Quran, ikut musabaqah, coba-coba, ternyata menang. Kalau suaranya bagus, dikenal, ya akhirnya jadi ustadz, jadi hakim juri, sekarang jadi dosen. Tadinya cuma tamatan SMA, kerjanya serabutan, sekarang jadi dosen di BTIK. Allah angkat melalui Al-Quran. Jadi siapapun, Amr bin Yasir dulu hanya kerja sebagai tukang pandai besi, tapi karena dia senang dengan Al-Quran, belajar Quran sampai dia mau hafal dan memahaminya, jadi ustaz Quran. Bahkan akhirnya zaman Umar dijadikan amir, amir itu sebagai gubernur dari Irak. Gitu. Allah akan mengangkat seseorang dengan Quran. Saya yakin kalau bapak-bapak ibu sini yang jangan ada tamatan deh, tamatan kita macam-macam, STM dan semuanya, SMA kan, udahlah hafalin Quran, belajar Quran dengan bagus, profesional, dan duduk sama syekh, duduk sama guru, duduk sama ustaz, sampai ahli saya hafal Quran, insyaallah jadi ustaz. Terus Allah akan angkat, Allah akan angkat derajatnya. Minimal kalau di ujung pengajian dapat besek. Jadi ustaz berkat. Salah satunya itu berkatnya kan jadi ustaz. Itu memang jadi guru TPA, mana-mana anak cium tangan, mereka Allah angkat, mulia kan. Allah mengangkat berat seorang dengan Quran. Udahlah, gak usah kemana-mana, gak usah aneh-aneh kita ingin jadi presiden direktur, ingin jadi manajer, ingin jadi kepala satpam, jadi komandan ini, ya bagus. Tapi itu semua. Itulah untuk kuasa Al-Quran, jadi ustaz Quran, jadi hafiz Quran, insyaallah, ya Allah angkat derajat kita semuanya. Bahkan nanti di akhirat pun level di surga itu akan ada mengalami perubahan setiap saat. Derajat di Quran itu banyak derajatnya, levelnya banyak. Derajat di akhirat itu bisa meningkat kapan saja. Bagaimana cara menaikkan derajat nanti di surga? Level kita misalkan surga kelas B, mau naik kelas A, mau kelas VIP itu gimana caranya nanti di akhirat? Kalau sudah masuk surga, gimana cara menaikkannya? Gak ada sholat. Di surga gak ada sholat. Sedekah ada kan? Ngapain sedekah? Ya kan? Orang juga surga ada orang miskin. Jadi di surga gak ada sholat, gak ada sedekah, gak ada zakat. Ada puasa gak? Ngapain puasa?
puasa, makanan banyak. Nggak ada puasa. Budak-budak itu bidadari kalau puasa. Karena masing-masing laki-laki nanti di surga dapat 70 bidadari. Oh, waduh. Tenang aja Pak, nggak perlu ramuan Madura. Karena nanti di sana satu laki-laki dikasih kekuatan 100 laki-laki. Ya. Istrinya kan 70, Allah tambah kekuatan jadi 100 laki-laki. Itu ada hadisnya. Itu di luar istri kita yang sah. Kalau istri kita 1 berarti 71. Itu kan kalau masuk surga. Kalau istrinya 4 berarti 74. Nah, makanya Allah tambah kekuatannya 100 laki-laki. Jadi gak ada puasa, sudah suruh senang-senang aja udah. Gilir sono, gilir sini, gilir sana, bisa puasa. Tuh. Haji ada nggak? Ya ada, nggak ada Ka'bah. Ka'bah adanya di Mekah. Kalau sudah kiamat, kan sudah kiamat nggak ada lagi Mekah, hancur sudah, nggak ada Ka'bah. Jadi nggak ada haji. Nggak ada ibadah nanti di akhirat. Cuma satu ibadahnya apa? Baca Quran. Baca Quran. Nah, ketika seorang baca Al-Quran 1 ayat, derajatnya naik 1 tingkatan. Baca lagi 1 ayat yang kedua, naik lagi 2 tingkat. Baca lagi ayat ketiga, naik lagi 3 tingkat. Jadi sekali dia baca 1 ayat, sekali dia naik derajatnya. Dalilnya mana? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Baca dan naiklah, tartilkan sebagaimana engkau mentartilkan di dunia. Sesungguhnya derajatmu itu tergantung dengan ayat terakhir mana yang kamu baca. Jadi semakin banyak ayat dibaca, semakin tinggi derajatnya. Tapi di sana nggak ada mushaf Quran kayak begini, nggak ada jualan mushaf Quran, buku Quran nggak ada, ya, nggak ada buku Quran. Jadi bacanya gimana dong? Bacanya apa yang kita hafal. Kalau bapak-bapak hafal cuma surat Trikul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, ya itu aja udah. Nanti ya Qul huwallahu ahad. Nah, itu aja terus. Kemudian yang lainnya hafiz Quran, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, wah cepet naiknya. Makin banyak yang dibaca, makin banyak yang naik. Trikul berapa surat itu? Berapa ayat? 5 ya 6, 4 ya 15 ayat pun naik 15 derajat. Tuh, makanya hafalin Quran makin banyak derajatnya nanti di karena yang dibaca bukan mushaf tapi yang dibaca hafalan. Ayo monggo dihafalin mumpung masih muda-muda nih ya. Kalau giginya belum copot semua itu masih muda. Ada yang sudah copot semua giginya? Masih normal ini masih lengkap, masih muda, masih mungkin untuk hafal Quran. Ya. Kayaknya kan makan bluetooth tadi. Hafal Quran itu jangan khawatir, itu sudah garansi dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah untuk dihafal. Masa Allah bohong? Ya Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengkhianati atau menyelisih janjinya. Apa janji Allah? Wala qad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dizikri, jadi ingat. Fahal min mudakkir. Adakah orang yang mengingatnya? Tantangan dari Allah. Jadi Al-Qur'an ini mudah untuk dihafal oleh siapapun. Gak mesti orang Arab. Orang Apak juga bisa hafal Quran sama. Orang Apak. Orang Sunda, orang Madura sudah bisa hafal. Kalau mau bisa hafal, nggak mesti orang sekelas kayak Abu Bakar umur 50. Anak-anak kecil baru hafal Quran. Kalau anak kecil hafal Quran, masa bapak nggak hafal? Kan lebih gampang, ya. Insya Allah. Ada di Bangkalan itu ibu-ibu usianya 50 tahun lebih, lebih pada berapa? Hafal ya, Quran 1 juz, 10 juz, 30 juz. Mulainya dari umur 40 tahun. Jadi umur 40 bisa sehat 30 juz, umur 50. Ya, jadi kalau umur mulai 50 mulai start hafal umur 63 lah selesai ya. Tergantung semangatnya.
Saya dulu punya murid, dia kerja di Indosat. Dia hafal Quran cuma 6 bulan. Sekarang jadi ustaz ya. Tuh kan, tadinya ke pegawai Indosat. Dia ngapalin Quran, sekarang jadi ustaz. Masya Allah. 6 bulan dia hafal Quran. Untuk dilancarkan pakai tes itu setahun. Jadi udah jadi Allah, dia akan ngerti kayak jago-jago amat masalah bahasa Arab. Ini kesempatan yang luar biasa Allah berikan pada kita. Jadi kita harus manfaatkan baik. Jangan kita gitu, itu kayaknya jauh, Ustaz, saya mah jauh. Enggak, insya Allah semua kita bisa lakukan. Buat level saya untuk orang lain aja, untuk orang di luar pesantren. Enggak, sudah bisa, insya Allah bisa. Saya punya mualaf yang belajar agama. Dia baru setahun dia belajar Islam. Dari nol gak kenal belajar alif ba gak kenal. Setahun dia bisa selesai baca Iqra, habis itu langsung juga 1 juz amma selesai. Pas setahun persis. Dia bisa bacanya sampai hafal 1 juz setahun. Dari nol banget, dari mulai syahadat sampai dari mulai syahadat sampai jadi Iqra sampai akhirnya dia menghafalin setahun dapat 1 juz. Itu baru setahun masuk Islam. Kita udah berapa tahun masuk Islam? Udah saja. Ada pertanyaan sebelum tutup? Gue yang mau nanya. Iya. Tadi kan Bapak menyarankan kita menghafal. Terus kemarin kan kajian taksi saya pernah bertanya, kalau otodidak itu nggak boleh. Otodidak apa? Menghafal. Otodidak boleh? Oh, tanpa guru. Terus. Kemarin Ustadznya ngomong kalau otodidak itu nggak boleh. Terus pertanyaannya kan saran Ustadz itu bagaimana berkaitannya dengan antara menyarankan untuk menghafal dengan sedang Ustadz? Oh, kayak kue ya, tambah. Ya ngapalnya sendiri, ya kan? Sudah hafal disetorkan sama ustaz. Ustadznya kan harus dibayar, Ustadz mesti itu. Ya cari gratisan lah. Jangan hubungin saya, nang ini ngapa hubungin saya gratis. Enggak lah, mau sponsor matre apa? Alasan aja dia mah. Enggak, datang ke tempat saya gratis. Lalu telepon ya. Dan ngapalnya sendiri, tapi sebelum mulai ngapal harus ada ustadz itu pertama untuk menyeleksi bacaan kita itu sudah benar atau tidak makhraj, karena huruf-huruf Al-Quran ini berbeda dengan huruf kita. Tapi ini berbeda, bukan do tapi to kan. Itu yang tahu tuh emang ustadz yang sudah belajar. Jadi kita harus setorkan hafalan kita, nanti dikoreksi sama ustadz. Karena ya, kalau salah huruf, salah arti itu harus setorkan, tidak ada ustaz. Kita punya hafalan disetorkan sama ustaz. Walaupun hafalan kita cuma Al-Fatihah, setorkan ke ustaz. Minta cek Al-Fatihah saya benar atau tidak. Justru Al-Fatihah ini penting karena dia menjadi rukun sholat. Jangan gaya-gaya, sudah punya jubah. Pecik itu juga punya kan. Datang masih mengimamin kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, salah semua itu. Nah, ada belakang ada ibu yang ikut kecilin lagi Maliki Yaumiddin. Ya. Kayak sahabat tadi itu nanti ya. Harus setorkan sama ustaz. Betul enggak yang dibaca Al-Fatihah? Kalau enggak ya. Walaupun satu surat ini pokoknya kalau ada ustaz kita bagus bacaannya, tolong dengerin bacaan Al-Fatihah saya bener nggak gitu ya? Karena bisa jadi satu saat nggak ada imam, mau nggak mau kita yang imamin, apalagi kalau ya mertua datang, ada ibu sendiri, ada lagi ipar ya kan? Iya.
Mau nggak mau harus imamin. Lah kalau Al-Fatihahnya belum dicek sama Ustaz, waduh, Al-Fatihahnya model Al-Fatihah zaman dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kayak tapi nggak sah, batal. Harus cek ya, harus disimak sama Ustaz gitu ya. Bila perlu kalau sudah kalau kita hafalan sudah selesai 30 juz, cari Ustaz yang punya sanad. Ya, sanad itu bacaan Al-Quran yang sama atau didekatin sama dengan bacaan Rasulullah dan Jibril. Jadi sekarang tuh pernah dengar ya kata-kata sanad, riwayat sanad gitu? Dengar ya? Kalau habis Quran biasanya tahu itu. Nah jadi kalau udah selesai hafal 30 juz, biasanya nanti dia harus dicek 30 juz itu sama orang yang punya sanad sampai ke Rasulullah. Itu sanadnya dari kuli ini, dari kuli sini sampai nanti Rasul SAW. Ya. Saya punya, nanti waktu selesai 30 juz, datang ke saya kasih, tapi harus lulus. Gitu. Dari guru-guru saya itu sampai ke Rasulullah SAW. Guru saya yang atasnya itu di Mesir. Terus sampai sahabat sampai Rasulullah SAW itu ke sana. Tapi itu biasanya untuk dapat sanad itu yang hafalan 30 juznya mutqin, lancar. Gitu. Ya. Ya, alhamdulillah itu masih hidup, masih ada kesempatan banyak. Semoga belajar. Jangan pernah berpikir saya sudah tua, saya sibuk. Itu hanya bisikan-bisikan setan mengganggu kita untuk terus upgrade, meningkatkan kita punya kapasitas. Coba sini, ada pertanyaan lagi? Lagi? Dan keterbatasan human ya, keterbatasan human manusianya, karena nggak ada imamnya itu bacanya mungkin kurang, gimana? Ya kalau nggak ada ya namanya juga terbatasan, ya kan? Ad-darurah ya, betul ya, darurat. Kalau sudah darurat ya apa terjadi? Kalau sudah darurat Allah sudah tahu Allah mengatur. Tapi kalau ada klasifikasi, kalau misalkan ada kriteria imam, itu nanti di bab fikih ya. Itu sudah ada kajian fikih juga. Ada kajian fikih, tanyakan sama guru fikihnya. Ada kriteria dari imam. Kalau nggak ada ini, yang ini nggak ada ini, nggak ada ini, itu masing-masing ada. Tapi di masa fikih Syafi'i udah lengkap. Kalau belajar masa Syafi'i udah lengkap kriterianya. Gitu. Ada syaratnya jadi imam itu. Jadi jangan pernah kalau jangan pengen selalu ingin jadi imam karena banyak persyaratan. Jadi kalau kita mau sudah persyaratan saya sudah ada, nggak apa-apa kita maju. Atau kita sudah ditunjuk oleh pemerintah, sudah ditunjuk sama komunitas masjid maju. Tapi kalau belum ditunjuk, jangan pernah pengen menjadi imam karena berat. Beratnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tanggung jawab juga berat. Karena dia yang menjamin kesempurnaan, keabsahan sholat berjamaah, berat dari imam itu. Ya. Kualitas pahala kita pun banyak, dikitnya pahala kita pun itu teratur juga dengan imam. Maka di mazhab Hanafi itu sampai begitu pentingnya imam dipilih yang paling top, makmumnya gak apa-ngapain, baca doa juga kagak. Jadi sampai karena benar-benar diwakilkan seorang imam itu, jadi ini imam itu benar-benar harus yang harus yang eligible istilahnya, yang harus sempurna lah, kemampuan harus pas lah gitu. Di mazhab Hanafi itu dia kalau takbir sudah serahkan ke imam semua. Jadi dia nggak baca doa, nggak baca Al-Fatihah, nggak baca surat, amin aja kagak. Mazhab Hanafi. Jadi kalau sudah bertakbir, Allahu Akbar, terserah kita mau dibawa imam kemanapun ikut. Gerakan ikut imam, bacaan diserahkan sama imam, makmumnya nggak ikut. Jadi kalau surah Allahu Akbar, kita diam aja. Al-Fatihah, jadi apa yang dibaca doa imam itu doa untuk makmum kepada Hanafi. Jadi kalau amin pun mereka enggak, bahkan baca subhanallah juga enggak. Itu imam baca imam, makmumnya pun diam aja.
ada begitu imam itu pentingnya gitu, mewakili itu kalau di mazhab Hanafi. Jadi memang berat. Kecuali kalau memang sudah ada kelayakan, oh kayaknya yang lain itu kayaknya memang kayaknya, tapi jangan juga sombong ya, kayaknya paling bagus bisa jadi imam deh. Tapi kalau kira-kira ya ini kayaknya memang baru belajar, ya udah nggak mau maju. Tapi kalau kira wah masih ada yang lebih soleh, ada yang lebih alim, bacanya juga sama, ya udah diajar lagi. Dia lebih tua. Nanti ada bab sendiri dari fikih, tanya sama ustadznya ya. Gitu. Ya insya Allah nggak apa-apa kalau nggak ada yang lain. Apalagi kalau di belakang Bapak murid-murid SD semua kan, masa kamu jadi imam. Kalau nggak ada, ya saya cukup di sini. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Adzan Allahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.